Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di EV4, channelnya anak muda Klaten, Made in Klaten. Kali ini kita berada di Cafe Kopi Sawah. Dan kali ini kita kedatangan tamu dari jauh. Yang pertama adalah Bapak Sugito. Beliau adalah Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan Kemendesa. Selamat siang Bapak Sugito. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Yang kedua adalah Bapak Profesor Suratman. Beliau adalah guru besar Universitas Gadjah Mada dan inisiator Desa Politan. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas Arif, sahabat EV4 di Klaten dan di seluruh Indonesia. Sehat-sehat Pak? Amin. Sehat. Alhamdulillah. Yang ketiga adalah Kepala Desa Jomboran, Bapak Agung Widodo. Selamat siang Pak. Selamat siang, Mas Arif. Ya, langsung saja teman-teman. Ini pertama ke Profesor Suratman, ya. Profesor Ratman, sebagai inisiator Desa Politan, ya. Apa sebenarnya? Kenapa Profesor Ratman itu membuat Desa Politan? Apa tujuannya? Ya, masih Mas Arif, Pak Dirjen, Pak Kepala Desa. Ya, naluri saya orang desa. Saya orang desa yang punya mimpi untuk bagaimana membangun desa untuk Indonesia. Nah, salah satunya ya yang saya pelajari di kampus UGM, saya orang geografi, ya bagaimana membangun sumber daya manusia bersama alam dan budayanya sebagai aset pembangunan yang tak bisa dipilah dan dipisahkan. Nah, untuk Desa Politan sendiri sebetulnya itu sebagai model branding aja. Tapi intinya pelakunya bukan alam. Alam itu bagian dari karunia Allah. Tapi kalau manusianya tidak dibentuk, kelembaganya tidak dibentuk, itu sama saja. Jadi, the rule of Desa Politan itu sebagai kawasan terintegrasi, minimal 3 desa. Ya, ini Desa Rakitan, Jimbung, Jemburan, ini bersatu dengan alam yang dimiliki, keunikannya, ya, kemudian keberagamannya, termasuk budayanya. Ini kita jadikan sebagai modalitas. Nah, sedangkan tentang branding Desa Politan itu harus hadir pemimpin-pemimpin desa, entrepreneur desa, leader desa, tetrapreneur desa, founder desa. Ini kita harus menjadi ciri utamanya. Nah, penguatan BINDES kolaboratif juga menjadi ciri. Nah, dengan modal ini maka desa gotong royong, pembangunan desa bercorak Pancasila itu sebenarnya yang kami wariskan sebagai Desa Politan. Jadi kelihatannya modern, tapi sebenarnya itu akarnya adalah pengamalan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Itu yang saya titipkan di Desa Politan. Berarti harus lestari, maju ekonomi, guyup rukun untuk membangun masyarakat yang adil, makmur, sejahtera. Jangka waktunya 3 tahun. Dengan dasar gotong royong tadi ya? Ya, 3 tahun harus tercipta. Karena kalau lebih 3 tahun, kalau anak itu sudah nyanyi-nyanyi, sudah lari. 5 tahun sudah sekolah. PAUD, ya jangan sampai nunggu PAUD. Harus lahir betul ini. Ya, ini yang kami canangkan. Alhamdulillah sukses dan telah diresmikan oleh Pak Menteri, Pak Eko dulu, dan sekarang dikunjungi oleh Pak Dirjen. Ini kan karya nyata, bukti nyata persembahan kami kepada Indonesia. Mudah-mudahan dapat direplika oleh Pak Dirjen untuk desa-desa yang 78.000 lebih. 74.961 desa. Iya. Matur nuwun, Mas. Saya ke Bapak Sugito, ya. Menurut tanggapan ya, menurut Bapak Sugito tentang Desa Politan ini gimana Pak? Moga Pak. Ya. Pertama,
konsep yang diinisiatori oleh Prof. Suratman ini kan merupakan implementasi dari salah satu pasal di dalam Undang-Undang Desa, yakni bagaimana pembangunan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan dalam rangka mewujudkan pengarus utamaan perdamaian dan keadilan sosial. Itu yang disebut bahasanya Prof. Rahman dengan bahasa singkat menunjukkan desa Pancasila. Konsepsi Pancasila itu kan ya gotong royong tadi kan dengan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, konsepsi desapolitan ini sebenarnya merupakan bagian dari perwujudan yang sering saya sampaikan dalam setiap kesempatan. Tiada desa yang miskin. Yang ada adalah desa belum mampu menemukan atas potensi dan aset yang ada sehingga belum bisa didayakan untuk kesejahteraan mereka. Nah, desa Jomboran ini salah satu yang telah membuktikan apa yang saya sampaikan tadi. Karena tujuan pembangunan desa itu selain yang dengan mendepan tadi, tujuan utamanya adalah mensejahterakan masyarakat desa dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Salah satunya juga dengan mengurangi kemiskinan. Tadi saya sudah mendengar cerita banyak di sini disampaikan oleh Prof, oleh Pak Lurah, kemudian dari Pak Camat. Di sini dengan adanya desapolitan, pertama, mereka bagaimana pula bersama-sama merumuskannya dengan masyarakat desa. Ini wujud yang tentu bagian yang disebut dengan konsepsi pembangunan inklusif. Jadi semua diajak ngomong, diajak bicara untuk memutuskan ini. Kemudian yang kedua, mereka sudah memetakan, menemukan apa potensi yang ada di desa kita. Baik potensi aset maupun yang potensi lainnya. Ada kulinernya, ada budayanya, ya, ada alamnya, ada ini. Kemudian setelah dia menemukan yang kedua ini, yang ketiga, bagaimana cara menggerakkan masyarakatnya. Nah, itulah makanya yang juga masyarakat desa dijadikan owner, jadi pemiliknya. Bukan masyarakat desa sebagai penonton, sudah menyerap tenaga kerja 40 orang paling tidak. Sudah bisa menciptakan PAD misalnya di desa ini. Tadi kan sudah ada 40 juta katanya ya untuk tahun ini Pak ya. Ini sudah luar biasa. Nah, yang berikutnya lagi adalah bagaimana ini mereka mengkolaborasikan. Konsep desapolitan itu bukan desa sendiri, juga bertetangga dengan desa yang lain. Makanya tadi kan ada 3 desa paling tidak yang berkolaborasi ini. Desa-desa yang memiliki potensi yang kemiripan disatukan dalam konteks kawasan, inilah sebenarnya konsepsi desapolitan gitu ya Pak ya. Sehingga ini bisa didengarkan tadi ada desa mana satunya lagi Pak Jimbung. Nah, Jimbung tadi. Nah, ini saya pikir suatu yang luar biasa dan semua desa bisa melakukan ini meskipun tidak harus ibarat fotokopi, tidak difotokopi jebret 100%, tapi di mana diambil disesuaikan dengan kearifan lokal desa-desa masing-masing dengan konsepsi desapolitan. Saya yakin amati tiru modifikasi sesuai dengan kondisi masing-masing. Ini akan menjadi bagian dari replikasi di dalam membangun desa di Indonesia. Terima kasih Pak. Saya ke Pak Lurah Desa Jomboran gitu. Dengan adanya desapolitan Jomboran ini berefek apa ya? Bagi kami konsep desapolitan yang inisiatori Prof. Ratman ini sebuah spirit baru. Ada spirit baru. Kami menyadari betul bahwa membangun tidak bisa sendiri. Gerakan gotong royong pentahelik ini memang harus bersama-sama. Nah, tugas kami adalah bagaimana menyatukan semua elemen, tidak hanya uang. Membangun tidak semata-mata uang. Tapi banyak faktor yang harus disatukan. Ada Prof. Ratman, ada akademisinya, ada modal sosialnya, ada duitnya, kan ada pihak lain yang turut membantu. Kalau cuma kita mengandalkan tidak jalan, Pak. Jadi bagi kami ini adalah sebuah gerakan spirit baru yang harus kami coba kami kembangkan di Jomboran. Mudah-mudahan gagasan desapolitan nanti bisa mengembang ke teman-teman yang lain. Kalau berbicara tentang desa ya Pak, sebenarnya kalau menurut Bapak Sugito, sebenarnya apa yang menghambat desa itu untuk berkembang ya Pak? Ya. Sebenarnya begini, apapun kondisi desa, aktor utamanya adalah SDM.
sumber daya manusia. Maka bicara terkait dengan pembangunan desa, yang harus dilihat dulu pertama adalah SDM. Karena tingkat kesadaran masyarakat desa itu sangat variatif. Kalau bahasa kampung saya, noto wongnya ora kaya noto boto mas. Ya kan ditumpuk-tumpuk gampang jadi. Kalau noto wong itu adalah tingkat kesadaran, bagaimana kita saling untuk mempengaruhi, untuk memberikan sebuah pemahaman yang sama. Nah, konsepsi membangun sebuah kebersamaan dalam satu visi, ini salah satu kuncinya. Kemudian yang kedua adalah meletakkan SDM yang ada di desa itu sesuai dengan proporsi dan porsinya. Proporsi-porsinya ini, ya kalau dia memang kompetensinya misalnya tadi di bidang pertanian, ada yang bidang bisa aja kayak anak-anak muda sekarang nih, kayak milenial. Fungsinya adalah mereka mungkin dengan posisi sekarang, oh dia bagian yang branding, bagian dia yang mengkomunikasikan, bagian yang menjual. Ada ini. Nah, kalau anak diletakkan pada porsi yang lain, yang tidak pada ahlinya, tentu akan ini. Nah, sebenarnya bicara satu konsepsi SDM-nya, kedua adalah coba dipetakan kondisi dari SDM yang ada di desa dan diletakkan mereka diperankan sesuai dengan fungsi masing-masing. Kalau ini insya Allah kendala tadi akan bisa teratasi. Tetapi kalau pemimpin desa, kemudian lembaga yang desa ini aja nggak akur, nah, ini juga kunci penting nih, kunci penting Prof ya, antara pemerintah desa. Saya kadang begini Prof, kepala desa itu dipilih masyarakat, representasi dari demokrasi yang ada di desa. BPD dipilih oleh masyarakat, representasi mewakili masyarakat. Lalu kalau kepala desa sama BPD nggak akur, terus dia itu mewakili siapa? Nah, tapi alhamdulillah di sini ini kali daerah ini juga menjadi ini masih ada yang begini, dan itu sampai hari ini ada yang ABBDes itu belum ditetapkan Pak Kades, hanya karena konflik-konflik yang sebenarnya bisa menjadi solusi. Ini menurut saya. Oke. Saya ke Prof. Ratman nih. Kalau misalnya untuk menemukan potensi, kan banyak desa yang belum merasa wah potensi desaku apa, itu belum ketemu. Kalau menurut Prof. Ratman gimana gitu cara menemukan potensi yang ada di desa biar bisa ikut berkembang gitu? Ngobrol. Ya. Ana telung ngobrol, terus ngiming-ngiming, terus ngameng-ngameng. Nah, jadi ngobrol sih. Ngameng-ngameng itu apa, Prof? Ngameng-ngameng iki wis dadi, wis kembul bujana. Ning ngiming-iming sok bakalnya ke sana lho arahe. Nah, tapi ngobrol dulu. Menggali gagasan. Ya, ngobrol itu warisan nenek moyang ya. Jenenge musyawarah itu. Ya, itu ngobrol nyuwun itu ya kalau sekarang dikasih baju FGD. Fokus grup diskusi kan iki dhisik do ngobrol nyuwun teteki. Terus setelah itu nggawe sok ben ning rejaning zaman raja kan gitu. Nah ini golek wangsit ini, golek ngilmu ini bareng-bareng itu tak lakoni ternyata jadi. Jadi kami tidak hanya di Desa Politanin aja, di Parangtritis, lahir kampung wisata Depok. Sudah pernah ke sana belum? Belum, Prof. Ya itu tadinya ameng-ameng ngomong-ngomong, ternyata penakut nelayan ke nyebrang cari ikan di Segoro Kidul itu wedi. Ada mitos Nyi Roro Kidul. Setelah kami hadirkan dari pemberani-pemberani melu, akhirnya sekarang sudah berani ngambil sendiri. Dari omong-omong, ameng-ameng, iming-iming. Omong-omong, iming-iming. Jadi sing wedi mau, sing takut nggak berani ngambil risiko, jadi berani. Ngambil risiko, jadi memang harus membangun harus penuh risiko. Alhamdulillah Pak Kades berani ngambil risiko, bangun kuliner. Nggak usah apa ya untuk rakyat. Nah, itu sederhana. Ngomong-ngomong, iming-iming. Iming-iming dulu. Karena sudah terakhir ameng-ameng itu sudah kembul bujono. Ngomong-ngomong, iming-iming, ameng-ameng. Ameng-ameng itu. Itu teman-teman. Ngomong-ngomong, iming-iming, ameng-ameng. Saya ke Bapak Sugita satu lagi ya Pak. Kalau sekarang ini apa cita-cita atau harapan dari Dirjen PDP untuk desa-desa di seluruh Indonesia itu seperti apa?
kalau bahasa lokalnya ya pengennya Gunung Desa Dadi Rejo. Nah, Gunung Desa Dadi Rejo itu dalam satu konteks desa ini bisa maju tetapi tetap berakar pada budaya yang dimiliki oleh masyarakat desa. Desa harus maju tapi tidak boleh keluar dari akar budaya yang dimiliki desa. Dalam satu konsepsi teori itulah disebut dengan pembangunan desa yang berkelanjutan. Lalu SDGs desa dari 17 tujuan ditambah satu tujuan yang ke-18 yaitu kelembagaan desa yang dinamis dan budaya desa yang adaptif sebagai wujud mengakui bahwa desa itu memiliki keberagaman budaya dan tradisi, maka itu dijadikan modal sosial di dalam membangun desa. Ayo percaya kepada desa, karena desa bisa, desa maju, Indonesia maju, desa sejahtera, insya Allah Indonesia akan juga sejahtera. 74.961 desa berkontribusi paling tidak 72% terhadap pembangunan Indonesia. Ini 17.461 desa ya. 74.961 74.000. desa. Kalau dari data yang kami miliki, kalau SDGs desa ini berhasil terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan akan berkontribusi 72% terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan. Betapa pentingnya posisi desa kan ya, Prof? Oh, iya. Kalau Prof. Ratman harapannya dengan adanya desa Politan untuk seluruh desa-desa di Indonesia seperti apa, Pak? harapannya ya Pak Dirjen dengan kami menyatukan amang-amang iming-iming semuanya untuk nasional. Ya, baru ada gerakan 74.000 tadi lebih tadi itu, bagaimana ada berapa model desa Politan yang berkelas seperti ini di Indonesia. Minimal satu kabupaten satu sudah bagus. Ada berapa kabupaten? Kabupaten itu 434 kalau tidak salah. Nah, ada 400 ini sasarannya untuk 3 tahun itu sudah diinisiasi. Saya senang sekali. Gitu. Nanti 3 tahun saya pas pensiun hadiah untuk Indonesia. Nanti ada mungkin semacam peresmian desa Politan nasional. Kok harapan kok Mas? Boleh toh? Mimpi, sedekahkan saya, ilmu saya kucurahkan sepanjang saya masih bisa berpikir, hati sehat, ikhlas, itu yang saya perjuangkan. Saya tidak punya apa-apa, hanya ingin memperjuangkan teori kampus diterapkan di desa gitu. di desa-desa di seluruh Indonesia, di 400 sekian kabupaten. Itu sudah saya bersyukur sekali. Saya tidak pengen apa sesuatu. Itu tugas kami adalah mengedukasi secara nasional. Gunung desa, bangun desa tadi. Gunung desa jadi rejo. Caping gunung. Gunung desa dadi rejo. Coba itu makna dari, coba maknai lirik dari masing-masing baris caping gunung. Itulah harapan seorang ibu dalam ini, bukan hanya jangan diartikan hanya sebuah ibu fisik, tapi sebagai ibu pertiwi, mengharapkan pada generasi muda yang sekarang mungkin mencari ilmu ke kota, di jauh di rantau, berhasil, ayo pulang bangun desa kita. Ya, kalau Pak Kades harapannya dengan adanya desa Politan ini apa, Bapak? Saya periode terakhir, saya berharap memang ini menjadi ujian terakhir saya juga. Ujian pembuktian. Iya. Banyak orang ketika di terakhir saya banyak golek sangu. Ini kami buktikan di ujian terakhir ini betul-betul kami curahkan untuk warga Jonggoran. Terima kasih Bapak-bapak, terima kasih Prof. Ratman, terima kasih Bapak Sugito, terima kasih Pak Kades. Semoga obrolan sedikit ini bisa memberikan inspirasi untuk desa-desa di seluruh Indonesia untuk bisa lebih maju dan berkembang. Begitu teman-teman Avivor, sahabat Avivor, obrolan kami semoga memberikan manfaat buat kita semua.
Jangan lupa klik like, comment, subscribe di FV4. Dan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.